Oke, teman-teman, kita masuk ke materi penting untuk teman-teman yang menjalankan profesi sebagai penjual secara khusus, terutama di online. Buat teman-teman yang berjual di offline bisa, tetapi ini sering digunakan di rekan-rekan yang berjualan secara online. Saya akan bikin materi, saya akan sharing materi, satu materi penting namanya adalah membuat breakdown target. Ini berbeda dengan materi tentang membuat target. Saya akan mulai dengan sebuah judul target omset. Oke. Saya sudah pernah bahas di materi Akademi Jago Jualan sebelumnya bahwa target omset itu penting. Kudu, mesti, wajib, harus dimiliki dan dibuat. Penting. Kenapa penting? Saya akan mulai dari hal yang paling dasar. Kenapa penting? Tanpa target kita nggak akan pernah tahu jualan kita mau kemana. Bener? Tanpa target kita nggak pernah tahu bisnis kita mau sebesar apa. Oke. Maka kita harus membuat target supaya arahnya jelas. Tanpa target nggak akan ada yang namanya pertumbuhan. Itu wajib hukumnya. Target itu wajib dibuat. Tanpa target itu nggak ada yang namanya greget, teman-teman. Nggak ada yang namanya greget. Oke? Nggak ada yang namanya greget. Pertanyaan terbesar pertama adalah target buat siapa? Buat kita. Kalau teman-teman punya reseller perlu target nggak? Perlu. Meskipun ketika join masuk ke kita, mereka nggak dikasih target, tetapi ketika ada promo atau apa, targetin minimal 1, minimal 2 kayak gitu. Produk business closing. Kebayang ya? Kenapa? Kalau reseller kita nggak bikin target, nggak akan ada greget. Kebayang? Kalau reseller kita nggak dibikin target, nggak ada targetnya, kurang greget. Tapi nggak perlu targetnya harus jual 100 juta, 10 juta, jangan. Karena reseller nggak bisa kayak gitu. Tapi targetin aja yang sederhana. Minimal 2 ya, 1 hari. Nah, closing, simpel ya. 1 buku, 1 hari. 1 web, 1 hari. Atau 1 web, 1 minggu. Kalau 1 web, 1 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 4 web. Misalnya kalau jualan web praktis. Atau Etnomart, jualan bawang goreng ya, 1 hari 1. Tawarin ke emak-emak sebelah. Tapi kalau bisa 30 hari, 30. Kayak kemarin ada yang closing 35, Mas Ajis. 35, closing bawang soy. Ada yang closing lagi. Dia cuma tekniknya sederhana. 1. Dan jangan mepet. Kebanyakan target itu hancur karena mepet. Kebanyakan kita maunya mepet. SK, sistem kebut, mending sistem kesemat. 3 jam sebelum penutupan. Bener nggak? Itu sering banget. Jangan. Penting, karena kita nggak akan bisa tahu arahnya jelas kalau kita nggak punya target. Nggak ada pertumbuhan, nggak ada greget. Oke. Nah, saya akan mulai ngebahas bukan hanya target omset, karena pasti udah pernah bahas di materi sebelumnya. Saya akan bahas tentang bagaimana breakdown itu bahasa Indonesianya apa ya? Membagi ya, breakdown target. Mendetailkan target. Kenapa? Kalau kita pengen punya target tembus 10 juta sebulan, atau kita punya target 30 juta sebulan, ini omset aja dulu. Maka nggak bisa cara bikin targetnya gini. Berapa targetnya? Saya mau bikin, kalau 30 juta saya harus jual 200 buku, saya harus jual 100 hijab, saya harus jual berapa? Nggak bisa pakai cara gitu doang. Saya harus bisa pendapatan berapa? Nggak bisa. Harus di breakdown sampai sedetail-detailnya. Itu pentingnya breakdown target. Oke. Saya coba bahas breakdown target. Jadi buat teman-teman yang sekarang menjadi reseller, pebisnis online, penjual atau apapun, teman-teman harus punya breakdown target. Saya punya breakdown target. Saya divisi Etnomart, divisi web praktis, divisi Etnostore, di Etnovet Group punya breakdown target. Sebelum breakdown target dibuat, teman-teman harus punya syarat. Syarat 1, harus punya papan whiteboard. Ya, harus punya papan whiteboard. Kenapa Mas? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Buat nulis ya, benar. Buat apa? Biar kelihatan, benar. Biar bisa dipantau. Ini wajib hukumnya. Beli whiteboard tuh nggak sampai 1 juta. Bener nggak? Apa 1 juta ya? 150.000. Oh, 150.000. Nggak sampai 1 juta. Nggak sampai 1 juta. Whiteboard ya ampun. Itu di Taman Mini tau. 200.000, 150.000. Tapi lihat deh, whiteboard itu penting. Ketika kita lalu lalang, kita lihat
Teng, oh iya, target ini belum tercapai. Oh, ini belum tercapai. Ah, ini belum. Ah, ini belum posting nih. Ini lupa posting. Ini malas posting. Oke, whiteboard. Ini wajib. Nggak akan bisa breakdown target kalau kita nggak punya whiteboard. Bisa nggak pakai Excel? Bisa nggak pakai Excel? Bisa. Saya pakai Excel. Tapi saya nggak lakukan doang pakai Excel. Saya pakai Excel, iya. Tapi saya juga pakai whiteboard. Kenapa? Karena typically Excel itu lupa nge-save-nya, laptopnya nggak dibuka, kadang-kadang harus bawa laptop. Kalau ingetin harus buka laptop dulu. Saya dulu waktu kerja, saya punya satu rekan tim, itu di laptopnya tahu ini sticky note. Iya, itu dibuka semua layar sampai ketutupan sama sticky note semua. Target harus achieve, target harus dikirim. Target ramenya buat rame. Kenapa? Karena dia nggak bisa buka filenya dengan cepat. Jadi semuanya dicatetin. Ribet. Kebayang nggak? Ribet. Nah, whiteboard taruh di mana, teman-teman? Ruang tamu. Di ruangan yang pasti kita lewat setiap hari. Ya terserah kamar mandi boleh. Meja belajar. Pada belajar nggak sih? Meja belajar. Yang penting kita ingat. Nah, di whiteboard, perhatiin baik-baik. Harus ada nilai total omset yang harus dikejar. Berapa? 30 juta misalnya. Berapa? 50 juta. Berapa? 100 juta. Berapa? 1 M. Harus ada jelas target omsetnya berapa. Kebayang? Harus ada total omsetnya. Ini syarat nih, syarat untuk breakdown target. Kebayang? Siapa yang udah buat? Baru 3 orang. Ya, kebayang ya? Yang udah punya whiteboard? Nah, garuk-garuk. Baru 60%. Ini anak-anak grup coaching, teman-teman. Jadi ya mereka, tapi saya sering dengar ketika saya ngisi seminar dari yang angkat tangan paling cuma 10%. Kenapa? Karena mereka nggak merasa penting. Banyak orang akhirnya kayak gini, terjebak dalam hal bisnis yang omsetnya naik turun, nggak stabil, karena dia merasa nggak penting, karena dia ujungnya dia nggak punya. Ini infrastruktur, teman-teman. Whiteboard itu infrastruktur. Kayak pulsa aja, infrastruktur, wajib penting. Yang ketiga, di whiteboard harus ada yang namanya reward dan punishment. Ini tambahan. Reward dan punishment. Apa mas reward dan punishment? Ini buat diri sendiri ya. Buat diri sendiri. Kebayang nggak reward? Reward tahu reward? Bonus, hadiah. Punishment tahu? Hukuman. Misalnya gini. Kalau saya bisa achieve target saya bulan ini, maka saya akan ajak keluarga jalan-jalan ke Dufan, misalnya. Dan reward harus dinikmati. Saya akan makan di Hanamasa. Harus dinikmati bareng-bareng. Atau keluarga atau apa. Saya mau beli PS atau misalnya beli Xbox yang baru. Karena aktif. Kenapa? Ngerasa ada kayak semacam apa ya? Bukan kebanggaan, not only kebanggaan. Apresiasi diri. Apresiasi diri. Bayangin. Tapi kalau dia nggak achieve, misalnya apa? Misalnya nggak achieve. Nah bisa ngepel masjid 2-3 masjid. Berhenti ngerokok. Wah bisa berhenti ngerokok. Tapi dimonitor orang berhenti ngerokok, nggak bisa sendiri. Berhenti ngerokok, tapi nggak bisa berhenti ngerokok. Nggak bisa. Ini Mas Hisham. Bisa, pernah? Nah ya. Sebulan nggak ngerokok, bisa juga. Tapi bisa berharap, masih jangan ngerokok ya. Buat ngerokoknya bisa buat gue. Ya. Kebayang nggak? Apa nggak nyium istri? Apa? Nggak nyium istri. Itu kalau yang punya istri, kalau jomblo nangis nanti. Tapi maksudnya gini, terserah. Tapi di whiteboardnya harus ada tulisan reward punishment. Saya cerita ya. Kalau saya tembus, misalnya selesai project apa, saya bisa beli jam baru atau beli handphone baru. Kenapa ngeliat jam gue? Jam gue yang sebelah 35.000. Lihat deh, ada reward, ada punishment. Jam saya kasih ke orang misalnya. Itu punishment. Sesuatu yang kita suka nggak suka. Tapi ditulis di whiteboard. Tujuannya apa? Karena tipikalnya ada orang kalau cuma dikasih reward doang, nggak achieve ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang orang butuh di punishment. Tadi gue bagus tadi nggak ngerokok. Ya gitu juga bisa. Atau misalnya malamnya saya nggak boleh makan, tidak bisa.
Siangnya makan banyak. Jangan makan banyak. Kebayang nggak? Ini tulis. Jadi di whiteboard kita, kalau nggak achieve target saya dapat ini, kalau nggak achieve target saya dapat. Jadi karena kita belum punya komisaris, kita belum punya. Jadi kita jadi manajer diri sendiri. Kayak gitu. Saya dulu pernah kayak gitu juga. CPJL cerita ya CPJL. Buku CPJL, cara praktis jurnalis, buku saya pertama. Pernah saya bikin target nulis dalam waktu 3 bulan. Waktu saya nulis buku 3 bulan lamanya. 3 bulan saya nggak nulis selesai. Saya harus ngasih 2 handphone. 1 handphone ke adik saya, 1 handphone ke Daniela, istri saya. Calon istri saya waktu itu. Karena saya ke reward itu nggak bisa. Sampai tim saya ngasih, nih kalau misalnya buku udah selesai dikasih Galaxy Note 4 dulu. Dikasih, dilatin gitu. Tapi saya nggak mempan dengan reward. Saya mempan dengan apa? Punishment. Tapi ternyata nggak mempan juga. Saya gagal 3 bulan, 4 bulan. Saya beliin handphone tetap ke adik saya habis deh. Saat itu waktu masih kerja. Si Nyambi. Kebayang nggak? Tapi saya sekarang baru sadar, saya bisanya dengan punishment. Tapi setidaknya, ketika saya udah ngasih handphone tuh, tulisan buku saya sudah 3/4. Jadi teman-teman harus punya reward, punya punishment. Kebayang nggak? Jadi target itu harus jadi pendorong, kayak roket itu. Kalau nggak nyala, apa dampaknya? Kalau nyala, apa dampaknya? Oke, kebayang ya? Yang keempat. Yang keempat harus didetailkan dengan list dan periode. Oke, harus didetailkan dengan list dan periode. Kebayang nggak? Ini maksudnya plus ya. Plus list dan periode. Kebayang? Saya akan bahas. Ini baru masuk ke materi utama. Target omset yang di breakdown. Judulnya breakdown target omset. Breakdown target omset. Oke. Kalau saya punya target 30 juta dalam sebulan, di papan kita harus punya jelas-jelas periode. Kapan? April. April di whiteboard kita. Tulis ada April. Nah, ini anggaplah ini whiteboard ya. Ini whiteboard yang saya buat, Hermas buat. Oke. Target. Gini. Target ini whiteboard. Tulis di bawahnya. Reward. Saya pengen apa? Saya pengen beli handphone. Saya pengen beli Galaxy S8 yang baru. Tapi harus dibayangin 30 juta Galaxy S8 8 juta. Ya, harus gede omsetnya. Jadi ini apa? Handphone apa yang sejutaan? Redmi 3. Harganya 1,8. Handphone. Punishment. Kamu tadi Mas Ade punishment-nya? Ngepel masjid. Atau nggak ngerokok? Mana yang lebih menyakitkan? Oh, sebulan nggak makan daging. Oh, misalnya. Makan sayur doang misalnya. Vegetarian. Misalnya. Punishment. Dan punishment ini dan reward ini harus diinfokan ke orang. Ke istri, ke tetangga, ke siapa. Jadi orang tahu. Jadi ada yang monitor kita. Makan sayur aja. Ya nih, saya punya reward, punya punishment. Ya. Kebayang ya? Clear ya? Kayak gitu. Punishment-nya, misalnya kasih nasi bungkus ke berapa orang. Misalnya, contoh. Nah, kita harus punya yang namanya breakdown target. Kita harus punya breakdown, detail list. Jadi kalau kita punya target, kita harus punya detail breakdown. 30 juta. Saya pernah bahas di RJJ. Oke, yang pertama, saya mau ngejar 30 juta. Kira-kira saya punya produk apa aja? Saya inventaris. Saya jualan buku. Saya jualan jilbab. Saya jualan produk Etnomart, macam-macam. Saya jualan praktis juga. Saya punya catering. Bisa kan? Catering. Oke, bulan ini mana yang penghasilannya bisa kenceng ya? Pilih, dari segini semua dipilih, supaya fokus. Oke, buku bisa. Praktis bisa. Catering, kecil ya, enggak itu kecil. Misalnya contohnya, Etnomart bisa. Etnomart, 3 aja. Buku, Etnomart,
praktis misalnya. Contoh. Oke, sekarang tanggal berapa? Ingat, target ini dibuat bukan di bulan April, tapi Maret. Harus di bulan Maret. Dan kita harus bikin. Oke, yang pertama, saya mau jual buku bisnis misalnya. Tanya sama pusat. Kalau saya reseller, tanya pusat. Mau ada promo apa aja? Oh, kemarin restock PO RJJ. Apalagi ya promo apa? Oh, promo reguler, penjualan reguler. Tahu penjualan reguler ya? Tanpa promo ya. Penjualan tanpa promo. Apalagi? Penjualan apa lagi? Penjualan online reseller. Apalagi? Oh, pre-order. PO dari mana? Dari toko buku A, toko buku B, Etnovet, toko buku yang mana B? Oh, yang C misalnya. Ini namanya breakdown. Breakdownnya di breakdown lagi. Ini kan biasanya kan kalau di buku RJJ kan buku bisnis, ini baju anak, ya ingat nggak? Ini misalnya apa? Jilbab atau misalnya atau Etnomart. Nah, kalau kita konteksnya breakdown, maka di breakdownnya sampai dalam, sampai produk-produk kecil-kecilnya harus dikasih tahu. Oke, restock RJJ berapa targetnya? Misalnya 2 juta. Dibikin periode. Periodenya kapan? Misalnya week 1. Penjualan tanggal promo. Saya jual kapan ya? Week 2 sampai week 4. Targetnya berapa? 5 juta. Ini tulisannya kecil ya. Ini aslinya papannya gede, ini papannya kecil. Penjualan online reseller. Berapa reseller? Rata-rata berapa sebulan jualannya? Berapa persen? 5 juta lebih? Bisa? Bisa ya? 10 juta lah, 10 juta. Kapan reseller misalnya? Full month, bukan firman. Full month, 1 bulan penuh. Ada pre-order buku baru. Kejar, saya mau kejar berapa? Nah, pada saat kalau ada kayak gini, bisa juga pakai jumlah pieces. PO ini saya mau jual 200 buku. Harga buku misalnya 99.000 berapa tuh? 18 juta ya? Bener gak? 18 juta. PO yang B, toko sebelah. Bukunya kayaknya agak berat nih. 50 aja. Bukunya agak berat. 50 buku misalnya. Nah, 50 buku. Berapa targetnya? 50 kali 100.000, misalnya 5 juta. Yang C, toko buku sebelah. Bukunya bagus nih kayaknya, bisa jual 100. Berapa targetnya? 10 juta. Kebayang nggak? Di breakdown. Nah, habis itu ditotalin semua. Anggaplah ditotalin juga. Singkat cerita nih totalin juga. 2, 5, 7, 7 tambah 10, 17, 17 tambah 18, 35, 35 tambah ini 45, 45 tambah 50 juta. Tambah, saya mau jualan baju anak 5 juta. Saya mau jualan jilbab 6 juta misalnya. Target, ini target teman-teman. Berapa totalnya? Nah, 61. Berapa targetnya? 30. Pertanyaannya, kok di breakdown 61 juta? Kenapa beda? Catat. Prinsipnya, catat ya. Prinsip ya. Catat. Prinsipnya adalah begini. Target yang dibuat dengan breakdown, lihat ya. Target dan breakdown itu harus beda. Target dan breakdown itu harus beda. Ini prinsip yang saya belum pernah bahas di PIM RJJ. Benar nggak? Target dan breakdown itu harus beda. Kalau bisa bedanya 30% minimal lebih tinggi. Kalau target 30 juta,
Berarti setidaknya breakdown-nya minimal 45 juta. Kenapa? Mengantisipasi kalau nggak achieve. Kalau misalnya 45 juta, ternyata achieve-nya cuma 31 juta, ya nggak sampai 45. Tapi tetap dapat nggak? Dapat. Jadi nggak disuruh nyuci masjid, nggak disuruh yang berkerokok. Ya berkerokok juga sih, gua tendang juga rokoknya. Nah, yes, that's right. Bagus. Prinsipnya adalah kata guru saya namanya Mas Hisyam. Ya Mas Hisyam ya. Target dibuat bukan untuk dicapai, tapi untuk dilampaui. Bener. Itu ada di buku halaman berapa tuh? Di buku closing tuh. Woi, hafal banget. Kebayang nggak? Kebayang teman-teman? Perhatiin baik-baik. Nggak, kebayang nggak teman-teman? Karena konsepnya gini. Target yang dibuat, saya bahas breakdown. Karena breakdown yang dibuat itu harus bisa melebihi target yang sudah ditetapkan. Karena kita nggak pernah tahu, suatu saat PO-nya batal, nggak jadi PO. Atau misalnya bukunya nggak diterima market karena judulnya susah, nggak bagus, wah nggak achieve. Resellernya anggot-anggotan, misalnya, ya ini cuma achieve 20 juta, tapi ini masih bisa 11 juta nih, dapat 30 juta, tapi masih bisa achieve. Jadi kalau teman-teman bikin breakdown, usahakan breakdown lebih. Saya bikin breakdown sampai 60 juta, malah kalau bisa 100% lebih, karena lebih baik lebih dibanding kurang. See? Kebayang ya? Ini sederhana. Kapan ini diterapkan teman-teman? Sesegera mungkin. Buat yang belum buat breakdown, buat teman-teman yang belum buat breakdown, buatlah sekarang juga. Kayak gitu. Tujuannya sederhana. Kita nggak pernah tahu target kita mungkin achieve apa enggak. Kayak saya cerita di Etnovet. Saya punya target bisa tembus 1M. Tapi achieve-nya ya 700, 600, 500, tapi nggak apa. Tapi tetap targetnya di atas rata-rata. Karena target minimal 300 misalnya. Atau 400 misalnya. Kenapa? Tapi setidaknya saya masih bisa di atas target minimum. Ini kan target minimum. Jadi kalau teman-teman bikin target, ini target minimum. Akan lebih enak target breakdown ini bikin gede. Sehingga nanti kalau kenapa-napa, tetap masih tembus minimal. Kayak gitu. Kebayang? Ini materi sederhana buat teman-teman bisa praktekkan. Saya sangat menyarankan teman-teman praktek. Praktek yang pertama, beli whiteboard, beli papan whiteboard. Lama-lama saya jual di Etnomart juga di papan whiteboard. Beli whiteboard. Yang kedua, tulis targetnya, breakdown targetnya, bikin reward dan punishment, jelaskan detail dan lakukan supaya target yang teman-teman buat bisa tercapai. Oke? Sekian materi tentang bagaimana membuat breakdown target omset yang harapannya bisa melebihi target yang sudah ditetapkan. Ingat, target dibuat bukan untuk dicapai saja, tetapi harus dilampaui. Oke, thank you. Maju terus, sampai ketemu di materi berikutnya.